Dikatakan bahwa ada perselisihan antara dua dewa tertinggi, yaitu Dewa Siwa dan Dewa Wisnu. Cerita ini berkaitan dengan beberapa kesempatan yang unik. Salah satunya adalah ketika Dewa Wisnu hanya memberikan minuman keabadian kepada dewa. Setelah peristiwa mengaduk lautan ketika pemindahan Gunung Meru ke lautan mencari air suci Amerta, atau terdapat di dalam kisah Samudra Amantana. Asura atau raksasa merasa Dewa Wisnu tidak adil karena mereka juga telah membantu dalam proses mengaduk lautan. Asura marah dan bertempur dengan para dewa. Dewa Wisnu berpihak pada dewa melawan Asura. Sampai suatu waktu ketika di tengah-tengah pertempuran, Dewa Wisnu jatuh cinta kepada Apsara atau para malaikat yang muncul dari dampak peristiwa Samudra Amantana, dan mereka menghasilkan banyak anak. Anak-anak Dewa Wisnu dan Bidadari menjadi pejuang yang tak tertandingi, sampai-sampai mereka kehilangan diri mereka dan membuat kenakalan tidak hanya di bumi tetapi juga di tanah para dewa. Melihat kondisi yang kacau ini, Dewa Brahma memberitahu Dewa Siwa karena jika terus dibiarkan maka rusaknya tatanan kehidupan langit dan bumi. Dewa Siwa akhirnya memahami kondisi ini dan tahu bagaimana menangani anak-anak Wisnu dan Apsara. Dewa Siwa terwujud dalam tubuh banteng besar, Wrisbaha. Kemudian Wrisbaha datang ke Asura dan bertempur melawan keturunan Dewa Wisnu Apsara sampai semuanya mati. Dewa Wisnu tidak menerima dan menantang pertarungan banteng Wrishabha. Segala macam senjata Dewa Wisnu telah hilang, bahkan termasuk kekuatan cakra Sudarsana. Senjata melingkar Dewa Wisnu yang berputar dengan gigi tajam di tepi. Namun, cakra Sudarsana tidak juga mampu mengalahkan banta Wrishabha. Dewa Wisnu bingung. Di tengah kebingungan atas banteng itu segera berubah menjadi Dewa Siwa. Dewa Wisnu juga menawarkan doa dan permintaan maaf kepada Dewa Siwa. Dewa Siwa memberinya pengampunan dan memintanya untuk merenungkan kebijaksanaan dari semua kejadian ini, bahwa penilaian terburuk Dewa Wisnu atas perilaku Asura tetap harus ditegakkan. Bukankah berkat bantuan para Asura juga air suci Amerta dapat diperoleh? Bahkan Asura telah mengorbankan diri mereka dengan terkena Wasuki Naga sambil memegang kepala naga. Cerita itu adalah cerita perseteruan antara Dewa Wisnu dan Dewa Siwa yang sebenarnya bukan pertarungan atas dasar kebencian satu sama lain, tetapi hanya kesalahpahaman dan proses belajar yang harus diterima. Lain cerita, perselisihan juga adalah Dewa Siwa selalu mengajarkan kebijaksanaan kepada Dewa Wisnu. Ini bisa dimengerti karena Dewa Siwa adalah Mahadewa, dewa tertinggi dari semua dewa. Bahkan Dewa Wisnu dan Dewa Brahma juga menghormati dia. Pertempuran Dewa Krishna dan Dewa Siwa. Kisah selanjutnya tentang perseteruan ini terkait dengan kisah Krishna Basudewa yang merupakan perwujudan atau inkarnasi Dewa Wisnu. Sekali waktu, salah satu cucu Krishna bernama Aniruddha jatuh cinta dengan seorang putri Raja Asura atau raksasa. Usa nama putri Raja Asura. Usa dan Aniruddha ingin menikah, tetapi karena mereka milik orang yang berbeda, satu keturunan dewa raksasa lain, ayah dari Usa bernama Bena atau Bana, menyarankan agar Aniruddha tinggal dan menikah di tanah raksasa. Jadi Aniruddha pindah ke negeri raksasa untuk bersama kekasihnya. Berita ini mendengar berbeda di telinga Krishna. Berita yang sampai ke telinganya adalah bahwa cucunya telah diculik atau ditawan oleh pasukan Raja Bana. Krishna sangat marah mendengar hal itu dan tanpa berpikir atau menyelidiki lebih detail, Krishna segera menyiapkan pasukan perang untuk menyerang Bana untuk menyelamatkan cucunya. Raja Bana merasa bahwa Krishna salah paham, tetapi mau tidak mau dia juga harus siap bertarung karena pasukan Krishna telah menyerang dengan segera. Raja Bana yang sebenarnya tidak ingin memulai perselisihan memohon kepada Dewa Siwa. Raja Bana ternyata adalah salah satu pengikut setia Dewa Siwa. Dewa Siwa mendengar permohonan Bana dan turun ke bumi untuk membantu Bana memukul pasukan Krishna. Dewa Brahma yang tahu pertempuran ini merasa bahwa jika pertarungan ini berlanjut maka bumi dan langit akan dihancurkan. Sehingga Dewa Brahma memohon Dewa Siwa untuk tidak memukul kekuatan Krishna, bahkan tidak menyerang Krishna sendiri karena Krishna hanya salah mengerti situasi. Jadi hal nyata yang dipecahkan adalah penyelarasan informasi di kedua sisi. Dewa Siwa mengerti bahkan ternyata bahwa Krishna sendiri ketika hendak membunuh Bana niatnya dilepas karena ia tahu bahwa Bana adalah keturunan dari para pengikut Wisnu yang setia. Setelah semua hal dibicarakan dan jelas duduk masalah, menyadari bahwa kemarahan Krishna muncul hanya karena kurangnya informasi dan terlalu terburu-buru secara emosional.
Akhirnya Krishna dan Bana menjadi teman dan pernikahan kedua anak mereka dilakukan dengan baik. Semuanya kembali dengan damai.